Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan kecerdasan kognitif dan problematikanya pada siswa. Pertama, pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses bertahap dalam memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengenali sesuatu, berkembang dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Penting dalam pendidikan dasar karena memengaruhi cara anak belajar dan berpikir. Jean Piaget dan teorinya yaitu pada dua aliran, yaitu strukturalisme dan konstruktivisme, mengaitkan perkembangan fisik dan neurologis dengan kemampuan berpikir. Pertama, tahapan kognitif. 1. Sensori motorik 0-2 tahun, interaksi melalui indera dan gerakan refleks praoperasional. Lalu yang kedua, praoperasional 2-7 tahun, mulai berpikir simbolik namun masih egosentris dan tidak logis. 3. Operasional konkret 7-11 tahun, berpikir logis tentang hal konkret, mengklasifikasi dan mengurutkan. 4. Operasional formal 11 tahun ke atas, berpikir abstrak, idealis, logis, dan reflektif. Konsep kunci dalam teori Piaget. 1. Skema, pola pikir dan tindakan yang digunakan untuk memahami dunia. 2. Asimilasi, menyerap pengalaman baru ke dalam skema lama. 3. Akomodasi, menyesuaikan skema lama untuk menghadapi pengalaman. 4. Ekuilibrasi, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal memiliki beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan. Itu sama halnya dengan genetik yang bersifat kecerdasan dan bakat yang dapat diwarisi orang tua pada anak. Nah, yang kedua yaitu kematangan fisik yang bisa mempengaruhi kemampuan kognitifnya. Setiap organ tubuh memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda. Nah, dan yang selanjutnya adalah minat dan bakat. Itu mempengaruhi kemampuannya dalam memahami dan mengelola informasi. Yang keempat adalah kepribadian yang mempengaruhi bagaimana mereka merespon lingkungan dan mengatasi permasalahan. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, tadi pertama adalah faktor internal, sekarang faktor eksternal. Itu memiliki beberapa faktor juga, yaitu seperti lingkungan. Yang kedua, pembentukan atau pendidikan dan pengalaman. Yang ketiga, kesehatan dan nutrisi. Yang keempat adalah kebebasan berpikir. Nah, di sini contoh aja ya, saya akan menjelaskan tentang contoh faktor lingkungan. Itu contohnya adalah seperti di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan faktor pembentukan atau pendidikan dan pengalaman itu memiliki kemampuan kognitif individu yang membantu mereka mengembangkan potensi. Yang kedua, kesehatan dan nutrisi. Nah, itu jelas ada kesehatan dan nutrisi menjamin perkembangan kognitif individu. Yang selanjutnya yaitu kebebasan berpikir. Nah,
Selain itu, ada beberapa faktor juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu olahraga dan kegiatan fisik, dan pola tidur dan teratur, dan interaksi sosial. Selanjutnya, di sini ada problematika kognitif pada anak SD. Ini saya akan menjelaskan ya sedikit tentang problematika kognitif pada anak SD. Di sini disebut dengan disleksia. Nah, di situ disleksia itu ada definisinya. Disleksia itu seperti kesulitan membaca dan mengeja yang disebabkan oleh perbedaan dalam struktur dan fungsi otak. Nah, seperti ada gangguan yang dimana itu mengganggu dalam kesulitan membaca atau mengeja suatu bacaan. Bahasanya itu lemot lah itu. Yang kedua, faktor, yaitu sama halnya dengan tadi, faktor genetik dan lingkungan dapat mempengaruhi disleksia. Nah, itu faktor itu sangat mengaruhi ya, seperti lingkungan itu. Nah, selanjutnya itu tanda. Tanda itu apa sih? Kesulitan membaca, mengeja dan memahami teks. Nah, itu pendekatan. Itu pendekatan, ada motivasioner, motivasi. Nah, itu penting banget. Motivasi itu kepada anak adalah untuk meningkatkan imun belajar, membaca dan mengeja anak, semangat lah intinya. Nah, selain disleksia ada yang dinamakan dengan disgrafia. Apa sih itu disgrafia? Nah, disgrafia itu kesulitan menulis yang disebabkan oleh perbedaan dalam struktur dan fungsi otak. Nah, itu ada sama aja tandanya itu seperti tulisan buruk, kesalahan ejaan, dan memegang pensil salah. Ada latihan motorik halus, melakukan latihan untuk meningkatkan kemampuan motorik yang halus. Nah, aktivitas remedial menulis, melakukan aktivitas remedial atau mengulis ulang untuk meningkatkan kemampuan menulis. Nah, di lain disgrafia ada diskalkulia. Apa sih itu? Yaitu kesulitan menghitung dan memahami konsep matematika. Tandanya itu orang itu memiliki kesulitan konsep ruang, simbol, matematika, memorinya lemot atau rendah. Pembelajarannya konkret, menggunakan objek konkret untuk membantu anak memahami konsep matematika. Selanjutnya yaitu pembelajaran bertahap, yaitu mempelajari matematika secara bertahap dan sistematis, berulang-ulang terus supaya bisa. Nah, itu. Yang selanjutnya yaitu penanganan gangguan kognitif. Yang pertama, obat-obatan sesuai penyebabnya, misalnya untuk Alzheimer. Yang kedua, terapi kognitif seperti latihan memori dan konsentrasi. Yang ketiga, gaya hidup sehat, pola makan seimbang, olahraga dan tidur yang cukup. Yang keempat, dukungan psikologis seperti terapi dan dukungan keluarga. Yang kelima, stimulasi mental dan sosial seperti aktivitas otak dan interaksi sosial. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, perkembangan kognitif merupakan proses bertahap dalam memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengenali sesuatu. Perkembangan dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan penting dalam pendidikan dasar karena mempengaruhi cara anak belajar dan berpikir. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.